bikin merinding, masak nasi berjam-jam, nggak matang-matang, jadi nggak bisa jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman, saudaraku swali-swalihah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di channel YouTube Mbak Nur Pakar Kesuksesan. Karena kesuksesan bukan sekedar hanya seberapa kaya kamu, tapi semampu apa kamu membebaskan dirimu dari beban yang selama ini menggelayuti pundakmu. Teman-teman, saudaraku semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan saya doakan semoga kamu diberikan segala bentuk kemudahan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Meski zaman ini sudah modern dan serba digital, ternyata masih ada saja kejadian-kejadian yang kaitannya dengan kiriman sihir atau klinik. Tapi memang yang namanya sihir dan klinik ini itu udah ada sejak dulu kala. Banyak orang yang dengan sengaja ingin menghancurkan orang lain, ingin menghancurkan bisnisnya, ingin menghancurkan usahanya, ingin menghancurkan rumah tangganya, dan lain sebagainya dengan mengirimkan sihir, guna-guna, atau ilmu-ilmu klinik lainnya. Entah dengan alasan apa ya mereka seperti itu. Seperti kisah nyata yang dialami oleh salah satu klien saya dulu. Namun alhamdulillah sekarang sudah berangsur membaik, sekarang sudah bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Nah, ceritanya ya saya akan ceritakan dalam video ini supaya teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih waspada lagi, lebih kenceng lagi minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, melalui zikir, melalui wirid, untuk dihindarkan dari malapetaka atau kiriman sihir dan guna-guna yang bisa merusak kehidupan Anda, kehidupan keluarga teman-teman, atau bisnisnya. Nah, ceritanya begini. Klien saya ini punya usaha warung makan yang mana dari warung sarapan, yaitu dia jualan dari pagi sampai malam. Warungnya luas banget dan parkirannya juga luas. Saya udah pernah ke sana dan mungkin bisa disebut seperti restoran mini gitu, tapi beliau lebih senang jika disebut sebagai warung makan karena warung makan ini sudah turun-temurun menggunakan nama ayahnya. Sebut saja nama warungnya Warung Makan Haji Mawar, nama samaran ya. Nah, biasanya warung makan ini itu memang sering dibuat makan siang, atau sering dibuat makan malam, atau sering dibuat sarapan rombongan-rombongan bis-bis kayak pariwisata, ziarah, dan pokoknya semacam itulah. Jadi pada suatu ketika, pada suatu hari, hampir setiap hari ya, jadi tidak setiap hari, hampir setiap hari, ketika warung ini atau pemilik warung ini sedang memasak nasi, itu nasinya nggak pernah matang. Nasinya itu selalu jadi beras dan airnya itu tidak berkurang sama sekali. Padahal dandangnya panas, ya, dandang yang dibuat masak itu panas, bahkan menghabiskan kayu bakar yang banyak sekali. Karena memang warung ini itu masih masaknya masih pakai kayu bakar ya untuk masak nasi. Karena katanya menggunakan metode seperti itu nasinya jadi lebih pulen, lebih enak, dan tidak mudah basi begitu. Itu alasan mereka masih menggunakan kayu bakar untuk memasak nasinya. Benar-benar kasihan karena masakan yang lain ya, lauk pauk, ramesan, soto itu udah tersedia semua, udah matang semua, tapi nasinya nggak ada. Nah, kemudian besoknya nih ya, itu bisa masak nasi seperti biasanya, nasinya mateng ya. Mereka mencoba masak nasi dengan metode yang sama seperti biasanya, tapi nasinya mau mateng. Tapi besoknya lagi mereka masak lagi, nggak mateng lagi. Sampai mereka tuh datengin orang pintar, disuruh ini, disuruh itu, disuruh nyari daun A, daun B, tirakat A, tirakat B, dan lain-lain. Tapi hasilnya masih sama. Ada hari-hari yang mana ketika masak nasi harus berjam-jam gitu dan nggak matang-matang, nanti normal lagi gitu, sehingga tidak bisa jualan dengan normal. Jadi kan kalau seperti itu terpaksa ya, ini ada rombongan bis yang udah datang, udah siap makan, udah berhenti di situ, harus pergi gitu. Karena kan orang yang lapar perjalanan jauh pasti nggak mau nunggu.
Akhirnya klien saya ini menghubungi saya melalui sambungan telepon, tapi saya minta beliau untuk menemui saya di rumah zikir Mbak Nur. Dan alhamdulillah setelah mengatur jadwal, akhirnya beliau datang, beliau ketemu saya, beliau cerita dari A sampai Z terkait masalahnya. Beliau juga menyampaikan juga kalau pernah suatu ketika di dalam air minum yang ada di warung itu ada gumpalan rambut di dalam airnya, padahal airnya itu bersih. Nah, beliau yakin sekali bahwa ada yang nggak beres nih dengan warung makannya. Sampai pernah beliau itu kayak sempat menyebutkan satu nama yang diduga oleh klien saya ini sebagai pengirim guna-guna. Namun saya katakan ke beliau, bahwa jangan mudah menuduh karena tidak ada bukti. Nah gitu. Terus beliau bilang, kata ini Mbak paranormal ini seperti ini, kata dukun ini seperti itu gitu. Saya bilang gini, jika niat Bapak Ibu kesini hanya mencari tahu siapa pelakunya, lebih baik diurungkan saja niatnya, ya pulang. Saya tegas katakan seperti itu, karena tujuan saya di sini adalah untuk membantu teman-teman, untuk membantu Anda mendapatkan solusi dari setiap masalah, bukan untuk mengompori Anda menuduh atau curiga sama seseorang. Kita nggak boleh suudzon loh sama orang lain, kita nggak boleh suudzon sama sesama gitu. Lebih baik fokus untuk solusi aja. Nah, setelah konsultasi panjang lebar, saya sarankan beliau untuk wirid menggunakan tasbih al-alim. Jadi tasbih al-alim itu beliau gunakan wirid selama 40 hari. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan tasbih nur agnia yang seperti saya pegang ini. Wallahu a'lam bishawab, tepat di hari ke-41 itu di warung makannya banyak banget kecoa, entah muncul dari mana. Tiba-tiba ya di warung makan klien saya itu kayak berbaris banyak banget, terus kayak mencari jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari kezaliman orang-orang yang seperti ini ya, amin. Dan alhamdulillah setelah itu nggak ada lagi drama-drama nasi nggak mau mateng, nggak ada lagi drama-drama nasinya nggak mau dirembus gitu. Dan mereka bisa berjualan seperti biasanya. Masya Allah, tabarakallah, pertolongan Allah memang selalu datang di waktu yang tepat. Jadi untuk teman-teman ya, yang barangkali sedang mengalami kesulitan ya, kesulitan dalam hal apapun, bukan hanya berkutat soal rezeki, tapi soal keluarga juga bisa. Jangan berhenti berusaha untuk berikhtiar, jangan berhenti berusaha untuk nyari jalan keluar. Kalau mau konsultasi sama saya, bisa banget, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak saya sengaja. Mari bersama sukses dan berkah di jalan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.